Oke, halo Sobat Nyala. Gimana nih? Ini udah ada berapa orang ya? Hai Kak Agna. Gimana nih kabarnya? Masih pada semangat nggak nih? Ih, rame ya yang ikut. Kayaknya malam Sabtuan bareng-bareng nih kita nih. Baik. Sobat Menyala dari daerah mana aja nih? Dari kota mana aja nih? Kalau aku dari Jakarta. Kalau yang lain dari mana? Jakarta. Aceh. Ih, jauh banget ya Aceh. Tegal, Madura. Oh, banyak ya. Kita ketemu di sini. Kita sharing-sharing ini nanti. Jakarta juga. Oke. Bogor. Ah, jauh juga nih. Lumayan jauh nih dari Aceh ya. Oke, aku buka kali ya. Udah lumayan banyak juga dan responnya udah pada aktif banget nih. Selamat malam Sobat Menyala. Perkenalkan, nama aku Fairuz Katulistiwa. Aku adalah salah satu dari Nyala Academy Squad dari tim 2. Aku dari Universitas Negeri Jakarta dan aku sekarang lagi menginjak semester 6. Jadi doain aku ya agar aku bisa terus berjuang nih untuk ke depannya. Nah, kali ini aku bakal nemenin kalian dari awal sampai akhir dan pastinya aku juga nggak sendiri. Di sini juga aku ada Kak Rahel. Halo Kak Rahel. Halo, Hai Kak Rahel. Gimana nih Kak kabarnya Kak? baik. Uh, mantap. Ah. Hai Kak Rahel. Sekarang Halo, lagi sibuk apa Kak? aku lagi sibuk jadi speaker aja nih. Oke deh. Nanti kita bakal sharing-sharing nih bareng Kak Rahel yang pastinya bakal bermanfaat banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. See you Kak. Oke, see you. Nah, selain Kak Rahel, kita juga ditemenin sama nyala trainer dari OCBC, yaitu ada Kak Widya. Halo Kak Widya. Halo Kak Fairuz, halo Sobat Halo Kak Menyala. Widya. Kak Halo Widya Kak lagi sibuk Rahel. apa nih? Lagi sibuk isi kelas di ruang menyala dan juga konsultasi-konsultasi. Konsultasi-konsultasi ya. Oke deh, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng ya Kak sama Kak Rahel dan Iya, teman-teman siap. semua. See you, Kak. Oke, selanjutnya teman-teman di sini bisa banget nih dapetin hadiah konsultasi one and one. Caranya gimana? Caranya tuh gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa langsung share keseruan kelas hari ini dengan nyala trainer yaitu Kak Rahel dan ada juga Kak Widya. Caranya adalah yang pertama teman-teman bisa screen capture kalau kalian tuh sedang ikuti kelas hari ini, kemudian kalian share di Instagram, yaitu di tepatnya di IG Story, dan tag @ruangmenyala, kemudian nge-tag @rahelnya, dan yang terakhir @ternakuang.id. Konsultasi kesehatan, iya benar banget, tapi kesehatannya kesehatan finansial. Gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen dapetin hadiah konsultasi one and one, langsung aja nih ikutin eh, cara ini, share keseruan kelas hari ini dan share di Instagram Story. Tahu nggak sih teman-teman kalau konsultasi one and one ini setara dengan seharga 1,5 juta. Jadi lumayan banget kan bisa gratis ya. Konsultasinya tatap muka ya Kak, itu bisa diatur ya Kak. Gimana nanti aja, jadi ikutin aja dulu. Oke, boleh next. Nah, teman-teman juga for your information, teman-teman udah maju satu step lebih awal dibanding yang lainnya karena teman-teman udah ikutin solusi nge-gym finansial. Nah, solusi nge-gym finansial ini apa sih? Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada financial fitness check up. Jadi teman-teman bisa nge-check up finansial teman-teman. Jadi nggak cuman kesehatan aja yang perlu di check up, finansial juga perlu. Kemudian ada komunitas menyala.
Kemudian ada teman-teman juga bisa kunjungi www.ruangmenyala.com. Di sana tuh banyak banget kelas-kelas yang bisa teman-teman ikutin. Kemudian kita juga punya Financial Fitness Gym. Kemudian yang terakhir yang teman-teman sedang ikutin adalah Financial Fitness Classes and Squad. Gitu teman-teman. Jadi congratulations teman-teman udah satu step lebih maju dibanding yang lain karena udah mulai peduli, lebih aware terhadap finansial teman-teman sendiri gitu. Oke, next. Nah, caranya gimana sih dapetin benefit-benefit yang pastinya bermanfaat banget buat teman-teman? Caranya adalah dengan bergabung menjadi member Ruang Menyala. Terus cara gabungnya gimana? Cara gabungnya teman-teman bisa klik www.ruangmenyala.com atau teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di layar ini. Nah, setelah teman-teman scan barcode atau mengunjungi website, teman-teman bisa langsung daftar aja nih. Daftar, setelah daftar, jangan lupa masukin kode referensi yaitu MAX Tim 2. Jadi jangan sampai kelewatan nih teman-teman, karena benefitnya tuh banyak banget. Oke, boleh next. Jadi di Financial Fitness Classes hari ini tuh beda nih teman-teman dari webinar-webinar lainnya. Nah, apa sih yang bikin beda? Jadi di sini itu ada 1001 topik sesuai permasalahan teman-teman dan khususnya itu finansial, khususnya permasalahan di finansial. Yang kedua itu teman-teman bisa praktek langsung di tempat. Jadi pembelajaran akan langsung dipraktekkan dengan masalah sebenarnya dari salah satu peserta kelas. Jadi nanti kita lihat dari peserta apakah ada permasalahan dan kita bakal cari solusinya sama-sama. Kemudian curcol boleh nih teman-teman, tapi diulang jangan masuk ke lubang yang sama. Dan yang terakhir ada bimbingan habis kelas. Jadi lanjutkan perjalanan teman-teman nih yang udah masuk ke financial classes jadi financial fit. Jadi the next financial fit teman-teman tuh harus perjuangin banget. Dan pastinya itu konsultasi bersama financial fitness trainer kita yang tadi Kak Widya dan ada juga Kak Rahel. Dan itu bisa teman-teman dapetin gratis dengan cara nge-share keseruan kelas hari ini di Instagram Story. Next. Nah, pasti teman-teman udah bertanya-tanya nih, dan bahkan mungkin beberapa orang udah tahu kali ya, topik kita hari ini itu adalah resolusi, tapi jangan sekedar harapan palsu. Nah, topik hari ini kita bakal bahas yang pertama itu mengapa kita perlu resolusi di dalam kehidupan. Pasti tanya-tanya dong, kayaknya setiap tahun tuh kan pasti ada ya resolusi. Nah, yang kedua, apakah dengan memiliki resolusi bisa meningkatkan kualitas hidup? Yang ketiga, Bagaimana caranya resolusi tidak hanya sekedar rencana nih teman-teman, tapi juga menjadi kenyataan. Dan yang terakhir ada tips dari Nyala Coach dan Nyala Trainer, yaitu mindset yang harus kita miliki agar resolusi menjadi kenyataan. Pasti teman-teman udah gak sabar nih, gimana nih caranya agar resolusinya dapat tercapai. Oke, boleh di next. Nah, yang tadi udah aku kenalin juga, jadi kali ini kita bakal dibantu oleh sharing-sharing juga sama Kak Rahel Lina Meiring dari Mentor Financial Planning dari Ternak Uang. Tadi udah pada kenal ya, Kak Rahel. Mungkin disapa lagi Kak Rahel. Halo Kak Rahel. Halo semua. Oke, see you Kak Rahel. Sebentar lagi kita bakal sharing-sharing nih. Oke, boleh di next. Nah, ditemenin juga sama Kak Widya Yuliarti, yaitu dari Nyala Financial Fitness Trainer. Jadi, Kak Widya ini perencana keuangan yang akan membantu kalian nih dalam menghadapi masalah keuangan untuk bisa lebih financial fit. Halo Kak Widya. Halo. Oke, nanti kita bakal sharing-sharing ya, Kak. Yes. Oke, next. Nah, gimana sih teman-teman biar mencapai financial fit ala kalian? Jadi dengan cara 3 nih teman-teman. Ada 3 cara yaitu cek, choose, cuan. Cek kesehatan finansial kalian dan dapatkan rekomendasinya. Di mana? Di ruangmenyala.com. Kemudian choose. Jadi di sini teman-teman bisa milih, bisa buka tabungan, ada deposito, reksadana, obligasi, dan falas. Jadi sesuai sama tujuan finansial di One Mobile. Dan yang terakhir pastinya udah cek, cus, dapat cuan. Jadi di sini kita bisa gratis biaya transfer, tarik tunai, dan admin bulanan. Next.
Nah, caranya dapetin yang tadi tuh gimana, Virus? Jadi caranya adalah kalian bisa langsung buka nyala di sini, langsung aja barcode, arahin HP-nya ke barcode, di barcode nanti bisa dapetin hadiah cashback hingga 200.000 dan eksklusif menyala kit Xmon Store senilai 500.000. Pakai kode promo MAX Vairu. Jadi jangan lupa nih teman-teman, untuk gabung bersama kita di Nyala di sini menjadi financially fit. Oke, next. Nah, ini nih, kita bakal masuk ke tema kita, yaitu topik kita yaitu resolusi. Jangan sekedar harapan palsu. Oke, halo Kak Rahel. Sebelum sebelum masuk ke Kak Rahel yang berbagi nih, sharing-sharing, aku ada punya sekedar, boleh di next? Nah, nih, teman-teman, jadi pada kenyataannya adalah ada data yang menyebutkan bahwa financial planning merupakan salah satu resolusi teratas yang ditetapkan oleh sebagian orang. Namun, hal itu dapat tercapai apabila kita dapat menetapkan tujuan, tolak ukur yang jelas, dan konsisten dalam menjalaninya. Jadi, kelas hari ini tuh cocok banget nih buat teman-teman yang merasa resolusi kalian yang pertama adalah menjadi financially fit. Oke, next. Nah, resolusi keuangan tidak akan terjadi hanya dengan semalam. Lalu apa aja sih yang perlu kita lakuin untuk mewujudkannya? Nah, gimana sih cara mewujudkannya? Langsung aja nih. Langsung aja kita panggil Kak Rahel untuk berbagi. Untuk sharing-sharing. Hai Kak Rahel. Halo, selamat malam Malam semuanya. Kak. Oke, kita mulai ya kalau gitu. Boleh. Live-nya dari teman-teman Yala berarti ya. Oke, perkenalkan, saya Ranelina Mairing, biasa dipanggil Acel. Pengalaman saya di dunia finance sudah lebih dari 12 tahun, dan saya adalah financial planner. Dan hari ini topik yang sangat spesial nih, mumpung masih Januari, mumpung masih hot tentang resolusi ya, supaya kita jangan sekedar punya harapan palsu, tapi benar-benar kita bisa realisasiin nih. Oke deh. Sip. Boleh di next? Oke. Kita mulai ya dari apa itu resolusi. Jadi awal tahun nih orang-orang pasti ngomonginnya tentang resolusi. Resolusi itu apa sih sebenarnya? Jadi resolusi itu adalah keputusan untuk melakukan sesuatu. Biasanya hal yang positif ya teman-teman. Jadi janji nih pada diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Oke. Next. Jadi kenapa kita butuh resolusi? Yang pertama adalah clarity dan meaning of life. Tujuan itu berarti kita punya kejelasan visi dan arah yang perlu dicapai. Ibarat nih, hidup itu harus ada tujuan. Kenapa harus punya tujuan? Misalnya nih, kamu naik mobil, terus kamu nggak punya tujuan yang jelas mau kemana. Akhirnya kan malah jadi muter-muter nggak jelas. Malah jadi tidak efisien, ngabisin bensin, ngabisin energi, tanpa ada checkpoint atau tujuan yang jelas. Bisa jadi kita malah cuma di situ-situ aja, jadi jalan yang dilaluin gitu. Nah, sama nih kayak perumpamaan tadi. Kalau tujuan dan resolusi kita itu nggak clear, nggak jelas apa, otomatis kita akan berputar di situ-situ aja nih, hidup kita akan stuck aja gitu. Nah, yang penting tuh kita tahu nih tujuannya kemana. Nggak perlu ada detail, aduh aku nggak tahu nih, nggak tahu jalan, nggak ada rute pasti, nggak perlu ada peta detail yang harus kita lalui. Yang penting tuh kita udah punya tujuan, kita tuh mau kemana. Lalu nanti akan muncul jalan baru, ide-ide baru, kreativitas baru, bahkan mungkin peluang-peluang baru yang belum pernah kita laluin, dan membuat kita itu malah makin semangat untuk sampai ke tempat tujuan kita. Nah, tanpa kita beresiko tadi ya, mensia-siakan sumber daya yang kita punya. Bisa waktu, bisa uang, bisa energi. Ibaratnya tadi kalau kita naik mobil, bensinnya terbuang percuma gitu ya. Kita malah jadi bingung dan kewalahan, dan even kita tidak siap ketika ada peluang yang muncul. Nah, kalau kita punya resolusi nih, hidup kita lebih punya arti. Terus kita juga
jadi punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang meningkatkan kehidupan kita maupun orang lain, begitu. Lalu yang kedua nih, progress of life, namanya hidup, namanya manusia pasti punya keinginan untuk maju atau berprogres ya teman-teman. Nah, kemajuan itu baru terjadi ketika sesuatu itu mengejar dan mencapai tujuan. Kalau misalnya nggak ada tujuan, kita malah jadi bingung. Bingung, terus kita tunda lagi. Nah, akhirnya di situ-situ aja ya kita stuck gitu. Nah, yang penting tuh kita berprogres, pelan tapi berprogres. Daripada nggak ada hasil sama sekali, atau malah jadi mundur gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Contoh nih, apa sih sesuatu yang relate gitu ya. Misal nih dalam 1 tahun ke depan nih, kita punya target tabungan itu harus ada 10 juta misalnya. Kita mau upgrade skill, kita mau sekolah lagi, ambil course. Nah, kita butuh 10 juta nih misalnya, kita udah tahu nih targetnya berapa. Nah, dengan target yang jelas, kita jadi tahu tujuannya itu untuk upgrade skill, begitu. Oke, next. Oke, tapi apakah dengan memiliki resolusi kualitas hidup kita itu langsung meningkat? Tentu nggak semudah itu ya teman-teman. Jadi resolusi itu tanpa realisasi dan prinsip-prinsip yang tepat itu sama aja gitu, nggak akan berprogres signifikan. Nah, sebelum membuat resolusi, kita tuh bisa rethinking lagi nih, prinsip-prinsip apa yang sudah terpenuhi. Nah, 3 prinsip ini nih seharusnya balance dan sudah terpenuhi. Coba kita lihat ya, ada 3 masalah, ada inside, outside, dan above. Nah, kita coba lihat masalah-masalah ini. Yang pertama, ke diri sendiri dulu nih. Contoh misalnya, ternyata si A ini tahun 2022, kurang banyak ngurusin diri sendiri. Jadi nggak sehat, fokusnya itu cuma untuk cari uang untuk keluarga. Nah, uangnya bisa di depan, tapi ternyata nantinya malah tiba-tiba uang keluar lebih banyak di belakang ketika sakit daripada uang yang didapat. Nah, ibarat nih kalau kita lagi di pesawat, pasti pramugari itu bilang, kenakan masker ke diri sendiri dulu, baru kita menolong orang lain, anak ataupun orang lain gitu ya. Nah, contoh misalnya apa nih hal yang relate? Contoh dalam keuangan, gimana kita mau bantuin memberi ke orang lain. Nah, kalau kita ternyata sendiri nggak bisa jaga diri, tiba-tiba kita sakit, malah kita yang butuh dibantuin sama orang. Nah, jadi selalu resolusi itu dimulai dari insight dulu nih, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, setelah itu beriringan dengan diri sendiri, hidup itu pasti bukan tentang hari ini aja ya teman-teman. Kita pasti butuh Tuhan, kita perlu punya spirit positif, lalu hidup juga bukan bicara tentang diri kita aja, kita butuh orang lain, kita butuh keluarga, kita pingin orang tua kita nih misalnya, kita pengen orang tua kita hidup di masa tuanya tuh enak, kita mau nantinya anak-anak kita sekolah tinggi misalnya, hidupnya nyaman. Nah, jadi seharusnya resolusi kita itu beriringan atau terbagi merata pada 3 hal tersebut. Kita nggak bisa fokus ke salah satu aja nih, kalau cuma self-centric aja, diri sendiri aja, itu juga tidak sehat. Oke, nah itu prinsipnya ya, prinsip dasar dalam menentukan bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Nah, terus biasanya nih ada juga target-target tahun lalu yang belum tercapai nih teman-teman. Nah, target-target yang ketunda ini akan lumayan mengganggu target-target baru kita di tahun ini. Jadi kita harus mulai dulu nih start dari target-target lama kita. Misalnya nih, si A kepingin nabung 3 tahun untuk nikah, adalah target 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi entah kenapa 2 tahun ini ternyata si A ini tidak bisa nabung. Nah, secara otomatis nggak bisa nikah juga, betul atau enggak? Nah, jadi jangan lupa ya, sesuatu yang lapse di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, mau kita kejar tahun depan itu bagus, tapi jangan lupa nih, ada yang harus kita set up ulang. Tahun lalu apa nih target-target yang belum achieve dan ternyata esensial nih untuk hidup kita. Jangan sampai kita tunda lagi, malah jadi goals jangka panjang kita dalam kehidupan yang esensial itu tidak tercapai. Gitu. Jadi kita bisa lihat lagi nih ya, teman-teman punya resolusi apa nih di tahun 2022 sebelum kita bikin plan baru nih. Dan apa aja target-target esensial yang nanti ujungnya
itu pasti nanti akan ada pertanyaan ya teman-teman. Jadi perlu biaya berapa ya untuk mencapai tujuan tersebut? Karena resolusi itu pada prinsipnya adalah ujung-ujungnya duit ya teman-teman, UUD ya. Berujung ada duitnya gitu, ada finansial yang perlu dikeluarkan. Seperti tadi, targetnya resolusinya mau nikah. Nah, pertanyaan selanjutnya, oh jadi butuh dana berapa? Nah, oleh karena itu resolusi itu selalu berakar dengan financial planning. Apa itu financial planning? Financial planning adalah menunda kesenangan jangka pendek untuk kesenangan kita di jangka panjang. Oke, boleh next. Oke. Jadi sebelum kita start membuat resolusi nih, kita harus benar-benar punya mindset yang tepat nih. Dimulai dengan tadi ya, financial planning itu harus benar-benar punya mindset yang tepat. Mulainya dari hal-hal yang kelihatannya sepele ya, padahal ini penting ya, membedakan kebutuhan dan keinginan nih teman-teman. Ini berkali-kali ya pasti ya financial planner mention hal ini gitu ya. Nah, kita contohnya nih ya, kadang-kadang orang tuh nggak bisa bedain butuh atau pengen. Butuh itu adalah things that I need to live and survive. Jadi kalau ada hal-hal ini tidak terpenuhi, itu kualitas hidup kita tuh akan berkurang gitu. Ada yang kurang di hidup kita. Misalnya kayak hidup butuh makan ya teman-teman. Tapi ada juga keinginan kita tuh pengennya makan enak gitu, makan daging gitu, makan di restoran fancy gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya kepengenan, tapi sebenarnya kalau kita makan makanan rumahan aja gitu, makan nasi sama telur aja, itu oke nggak? Itu oke gitu kan. Nah, kita harus bedain kita tuh lagi butuh atau lagi pengen gitu ya. Nah, hal-hal ini ya yang mungkin teman-teman pasti bisa relate langsung nih ya. Oh, iya ya bener ya, kalau kita butuh baju, tapi kita nggak butuh baju branded. Kita butuh sehat, tapi kan kita nggak harus nge-gym, bisa juga dengan lari pagi yang free gitu ya. Jadi sebelum membeli sesuatu, kita itu harus benar-benar tahu kita tuh lagi butuh atau lagi pengen nih teman-teman. Oke, jadi financial planning itu sekali lagi adalah menunda kesenangan jangka pendek untuk kesenangan yang jangka panjang. Oke, boleh next. Oke, mindset selanjutnya adalah kita memahami kita itu berada di stage mana nih, kondisi keuangan kita tuh ada di tangga yang mana. Yang pertama adalah proteksi ya. Apakah masih banyak hutang konsumtif nih yang harus dibereskan? Ataukah ternyata ada isu di dalam pengelolaan keuangan kita? Ternyata kita masih besar pasak daripada tiang ya teman-teman. Nah, stage pertama ini dalam protection ini nih ya, yang gambar ambulan ini, itu harus udah terlewati dulu teman-teman. Sebelum kita start bikin resolusi baru. Kalau belum terlewati, sebaiknya ini dulu nih yang dibereskan. Terus yang pertama nih debt reduction nih, maksudnya apa nih? Nggak boleh punya utang. Terus kalau mau beli rumah, mau beli KPR, cita-citanya boleh nggak ya? Boleh, tapi harus sehat. Maksimal 30% dari total fixed income. Nah, kalau lebih dari 30%, ini berarti yang resolusinya harus kita lunasi sampai kepada rasio yang sehat, yaitu maksimal tadi ya 30% dari penghasilan kita gitu. Nah, baru setelah protection itu sudah terpenuhi, kita bisa maju ke level selanjutnya, teman-teman. Yaitu gimana kita bisa mengembangkan aset kita lagi. Dengan aset yang makin growing, akan menjadi bensin ya. Karena tadi ya, ujung-ujungnya tuh resolusi kita tuh harus ada duitnya gitu, harus ada pengeluaran yang kita keluarkan gitu. Jadi, kalau aset kita makin growing, kita butuh bensin utama, kita juga jadi akan bisa memenuhi resolusi yang kita rencanakan tadi. Oke, next. Nah, jangan kayak gambar ini ya teman-teman. Yang ada tuh bisa kepleset nih kalau misalnya kita langsung loncat gitu ya ke tangga investasi tanpa kita memedulikan protection stage tadi yang harus kita lewati dulu. Oke, boleh next. Oke, kalau mindset selanjutnya nih teman-teman. Kita jangan sampai hidup di luar kemampuan. Jadi penghasilan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Kalau memang kita belum cukup nih, kita bisa menunggu dulu. Atau lebih baik, mendingan nggak usah sekalian. Apalagi tadi ya, buat pengeluaran yang sifatnya relatif konsumtif. Misalnya, kita udah tahu nih, ini tuh keinginan yang konsumtif. Misalnya nih, contohnya beli baju,
beli gadget, beli tas gitu, bahkan liburan gitu ya, kita kalau besar pasak daripada tiang malah hutang gitu kan. Wah, sebisa mungkin hal-hal tersebut itu nggak usah menggunakan hutang. Jadi, kalau misalnya penghasilan kita lebih kecil daripada pengeluaran kita, otomatis kan kita berhutang ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin hal-hal tersebut tidak usah menggunakan hutang, karena konsumtif ya teman-teman. Kita mungkin sekarang zamannya sosial media gitu, sosial media kita harus hits gitu. Tapi kita jangan sampai menempelkan jati diri kita itu kepada hal-hal tadi ya, yang material untuk kita perlihatkan gitu ke orang lain, untuk membuat orang lain impress sama kita. Karena kita itu jadi berusaha hidup di luar kemampuan kita. Yang ada malah kita susah sendiri ya teman-teman. Nah, kalau kita punya mindset yang benar nih, kita beli cuma hal-hal yang kita perlukan, terus ada sisa uang, kita bisa tabung, kita bisa dapat passive income ya, penghasilannya tanpa kita susah-susah kerja tuh datang sendiri gitu ya teman-teman, dengan kita investasi. Nah, hal ini lebih esensial daripada kita dipuji sesaat, habis itu kita nggak punya duit gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman lebih milih mana nih? Coba ya, kelihatan sederhana tapi investasinya banyak, atau kelihatan keren tapi ternyata utangnya banyak. Nah, boleh tulis di kolom chat ya teman-teman, tapi pasti pengennya dua-duanya ya, kelihatan keren dan investasinya banyak ya, tapi pasti ada yang tidak balance ya teman-teman. Nah, teman-teman lebih pilih yang mana? Oke, boleh next? Oke, mindset selanjutnya adalah yang banyak sekali diabaikan nih teman-teman. Punya proteksi dan emergency fund. Mungkin kita mikirnya, aduh kita masih muda ya, ngapain sih mikirin sakit kritis atau apa bahkan meninggal gitu, kayak masih jauh banget gitu ya teman-teman. Tapi ada stat facts ya di 2019. Bahkan ini sebelum pandemik ya teman-teman, bahwa 66% kebangkrutan di dunia itu diakibatkan oleh medical issue teman-teman. Nah, pasti kita sering ya melihat berita beberapa selebriti ternyata malah kesulitan untuk membayar rumah sakit ya sampai jual aset dan lain-lain. Nah, ada resiko hidup nih yang pasti kita alami, at least satu nih teman-teman. Nggak mungkin ya kalau orang tuh nggak pernah sakit gitu ya, dan orang ini pasti meninggal dunia gitu ya, kita tua dan lain-lain. Nah, padahal asuransi itu hanya bisa dibeli ketika sehat dan usia produktif. Nah, untuk kesehatan minimal minimal banget kita punya BPJS lah. Kalau nyaman sama BPJS gitu ya. Untuk kepala rumah tangga, jangan lupa nanti cowok-cowok nih yang masih single, nanti kalau udah punya anak istri, jangan lupa punya asuransi jiwa. Surat cinta yang paling meaningful ya, karena bukan kita yang merasakan. Perlu juga kita punya asuransi critical illness, supaya kita kalau kehilangan kemampuan untuk bekerja nih, ada dana yang bisa menggantikan nafkah tersebut. Nah, penting juga selain itu kita punya emergency fund ya teman-teman. Dana liquid yang kita dapat cairkan sewaktu-waktu kita misalnya ada resiko-resiko yang kita sedang tidak ada pekerjaan, tiba-tiba kena layoff, kita nggak tahu ya, tomorrow itu kan misteri ya, kita nggak ada yang tahu hari besok itu terjadi apa gitu. Bisa juga ternyata amit-amit misalnya ada perbaikan mobil atau perbaikan rumah, nah itu kita bisa bayarkan tanpa kita berhutang atau kita mengganggu investasi yang jangka panjang ya, gitu teman-teman. Oke, boleh next. Oke, mindset selanjutnya adalah mengetahui perbedaan menabung dan berinvestasi ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak tahu instrumen-instrumennya, kita tuh lagi nabung atau lagi invest ya teman-teman. Padahal ini sangat berbeda ya teman-teman. Kalau menabung itu adalah hal yang liquid, mudah diubah jadi uang tunai. Misalnya kamu ambil langsung cash tunai dari bank rekening kamu itu bisa. Tapi kalau invest itu disesuaikan dengan harga di market atau di pasar gitu ya. Ini lagi gain atau lagi loss. Nah, harganya biasanya potential loss-nya itu sebesar dengan potential gain juga ya. Jadi ada resiko dalam investasi. Nah, kalau savings tapi return yang didapatkan itu karena aman jadi relatif kecil. Kalau invest, income yang didapatkan itu relatif besar ya teman-teman dibandingkan dengan saving. Nah, kalau saving ini biasanya untuk dana darurat, kalau invest biasanya ada goals jangka panjang ya teman-teman. Key-nya investment itu pasti untuk jangka panjang yang ingin dicapai.
Oke, kalau saving itu kita cuma membuat uang kita tuh aman, tapi kalau invest, kamu membuat uang kamu itu growing atau tumbuh. Oke, next. Oke, lalu kenapa nih kita perlu investasi? Kenapa kita nggak saving aja? Karena di dunia ini ada yang namanya inflasi ya teman-teman. Ada yang namanya time value of money. Jadi kalau kita belanja 100.000 nih teman-teman zaman dulu ya, tahun 2000, aku nggak tahu teman-teman udah lahir atau belum ya. Kalau dulu zaman 2000 nih, zaman aku SD, ini kayaknya, wah belanjaan mamaku tuh banyak banget gitu dengan uang 100.000. Tapi mungkin saat ini 2020, uang 100.000 itu mungkin cuma bisa beli 1, 2, maksimal 3 item gitu ya teman-teman, kayak sedikit banget gitu, apa, barang-barang yang di keranjang kita, apalagi kita kalau misalnya belanjanya di mall-mall besar ya teman-teman. Ya, gini ya, jadi, mindset ini juga yang, membuat kita harus berinvestasi. Oke, next. Oke. Nah, terus gimana nih? Tadi udah punya mindset yang tepat, terus gimana nih cara supaya resolusi kita itu bukan cuma jadi sekedar, rencana, tapi benar-benar menjadi kenyataan. Tadi udah ngomongin mindset, sekarang benar-benar setting your financial goals ya. Jadi ada rumus yang namanya SMART ya teman-teman. Specific, measurable, achievable, realistis, dan punya timeline pasti. Contohnya nih teman-teman, kalau spesifik itu kita paham prioritas kita nih. Kita memprioritaskan apa dulu nih yang esensial untuk hidup kita. Terus kalau measurable, ada periode yang terukur nih teman-teman, kapannya gitu ya. Achievable, harus bisa didapatkan. Terus kondisinya juga harus realistis, harus sesuai dengan realita. Misalnya kita punya financial goals, oh aku mau punya rumah ada gym-nya gitu, tapi salary kita atau mungkin kita masih belajar atau masih fresh graduate gitu. Boleh ya punya goals jangka panjang, tapi kalau misalnya tahun ini harus kejadian, nah itu kan tidak realistis ya teman-teman. Jadi harus realistis sesuai dengan realita nih. Nah, terus ada time oriented-nya atau ada timeline pastinya nih, kapan yang mau di-achieve gitu. Contoh nih, menikah di 2023, butuh dana 10 juta rupiah. Nah, ini jangka pendek sekali ya teman-teman. Nah, itu berarti juga harus disesuaikan nih, realistis atau enggak nih. Tabungannya bisa nggak nih achieve 2023? Kalau enggak, ya kita reschedule gitu. Atau misalnya membeli rumah pribadi, nah kita bisa kumpulkan DP dan biaya KPR di 2024. Nah, spesifik ya, ada value-nya. Misalnya 100 juta ya teman-teman. Itu realistis atau enggak? Kalau enggak, kita panjangin lagi tahunnya, misalnya jadi 2028 gitu ya. Jadi kita ada waktu juga nih buat lebih realistis untuk mendapatkan timeline yang kita pengenin. Lalu umroh dengan orang tua di tahun 2025, atau bahkan melunasi hutang KPR di 2030. Wah, ini goal semua orang ya, cita-citanya bebas financial freedom ya, bebas dari hutang. Nah, hutang yang paling besar biasanya KPR ya teman-teman. Nah, kita juga boleh punya goals jangka panjang nih teman-teman, kayak oke, mungkin 10 tahun lagi kita mau melunasi KPR lebih cepat, tadinya 20 tahun, kita jadiin 10 tahun, kita bom gitu ya. Kita bisa punya plan seperti itu ya teman-teman. Oke, boleh next. Oke, setelah kita paham nih, oh iya ya, kita udah bikin goals, kita juga harus memahami kita itu sebenarnya tipe investor seperti apa. Jadi kita tuh tipe nabungnya seperti apa nih? Apakah kita orang yang konservatif atau ternyata kita orang yang moderate nih? Kita punya knowledge-nya, kita tahu oh ternyata instrumen-instrumen ini oke. Terus ada orang-orang yang jantungan ya kayak mama saya atau eyang saya gitu ya, mereka nggak mau tuh invest di reksadana atau misalnya saham gitu, mereka nggak ngerti gitu instrumen ya, mereka lebih comfortable kalau investasinya yang pasti-pasti aja gitu, saving aja di bank gitu, atau mungkin hanya beli emas gitu ya. Nah, itu boleh juga gitu. Nah, jadi kita harus paham nih diri kita. Kita itu tipe orang yang konservatif atau bahkan agresif nih. Oh ya nggak apa-apa, cuan gitu ya. Tapi ini juga harus berimbang ya teman-teman. Investor agresif pasti resikonya juga besar ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui nih diri kita. Kita itu tipe investor yang seperti apa. Oke, boleh next.
Oke, setelah kita udah paham nih, paham diri kita itu orangnya gimana, apakah jantungan gitu ya, kalau lihat investasi naik turun. Nah, kita juga harus memilih kendaraan investasi yang tepat dan aman buat kita, gitu ya. Nah, contohnya nih apa nih? Aku analogi ya, kalau analogi jangka panjang, jangka pendek biasanya aku analogin seperti ini. Aku mau ke Jakarta, aku mau ke Bandung dari Jakarta. Nah, ada pilihan untuk naik pesawat gitu, tapi kan apakah itu efisien atau kemahalan ternyata buat aku? Ternyata tidak efisien kan kalau kita ke Bandung naik pesawat, lebih baik naik mobil gitu ya. Nah, lebih aman juga gitu. Ada juga orang yang misalnya mau pergi ke Bali, "Oh, tapi aku nggak berani naik pesawat karena aku jantungan nih kalau naik pesawat, aku nggak kuat." Ibaratnya analoginya seperti aku nggak kuat lihat naik turun saham gitu, aku nggak ngerti gitu. Aku mendingan naik mobil aja yang penting pelan, yang penting nyampe dengan selamat ke Bali. Nah, itu kita tuh harus punya, kendaraan investasi yang tepat dan knowledge yang tepat juga ya teman-teman. Kalau misalnya belum paham-paham banget di saham atau di reksadana gitu ya, nggak apa-apa kita mulai dulu, yang penting kita berprogres gitu ya, yang penting kita jalan pakai kendaraan yang untuk short term dulu nih, yang aman-aman dulu. Tapi memang kalau, planning-nya jangka panjang nih teman-teman, ibaratnya dari Jakarta ke Jepang gitu ya, wah naik mobil lama banget kayaknya nggak sampai-sampai gitu ya teman-teman. Ada instrumen investasi jangka panjang yang pastinya kita harus punya knowledge-nya juga untuk kita bisa invest di sana, akhirnya kita bisa sampai tujuan lebih efektif dan lebih cepat gitu ya. Seperti ibaratnya Jakarta Jepang naik pesawat gitu ya, jangka panjang nih plannya masih bisa, misalnya kayak, oh aku mau, anak aku sekolah di, SMA yang elit gitu ya. Nah itu kan masih jangka panjang banget ya buat aku misalnya 15 tahun lagi gitu ya. Nah 15 tahun lagi itu berarti, aku mesti udah prepare nih dari sekarang nih untuk start, aku punya knowledge dulu nih yang tepat untuk apa, nge-planning gitu ya jangka panjang seperti apa, begitu. Boleh next? Oke. Nah, selanjutnya kita harus memilih instrumen investasi yang tepat juga ya, karena tadi ya ibaratnya analogi kendaraan itu ya, kita harus memilih instrumen yang kita mengerti, kita pahami gitu ya. Karena makin makin, besar nih gain-nya, makin besar juga resiko yang akan kita dapatkan. Nih contohnya nih, misalnya kalau kita nabung di bank, itu resikonya kecil ya teman-teman, tapi misalnya kita, beli properti atau kita beli saham, LQ45 gitu ya, yang saham, terbesar gitu di bursa gitu ya. Nah, itu resikonya besar sekali ya teman-teman, bisa jadi, perusahaannya ini naik turun harganya ya teman-teman, saat kita butuh, justru ternyata harganya sedang turun. Nah, kita kan nggak mau ya sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi, pilih instrumen yang kamu mengerti dengan resikonya, pilih juga, investasi di tempat yang tepat ya teman-teman. Nah, ini berhubungan nih sama next-nya nih teman-teman. Next. Oke, nah kita tuh harus berhati-hati ya teman-teman memilih tempat berinvestasi. Karena uh, hal ini kan sangat highly regulated ya kalau di Indonesia ya. Kita harus memilih dengan lisensi yang benar, skemanya jelas, hasil yang logis, laporan memadai, apalagi sekarang banyak sekali ya platform-platform kalau kita lihat nih fintech udah banyak banget ya. Bahkan yang dapat license OJK pun ada juga yang bodong gitu ya teman-teman. Nah, makanya kita benar-benar harus memahami lisensinya benar atau enggak nih, skemanya jelas, siapa yang melindungi, regulatornya siapa, hasilnya logis atau enggak, laporannya memadai atau enggak. Nah, kebetulan salah satunya nih, Nyala punya apps gitu ya, yang bisa membantu teman-teman untuk berinvestasi juga nih teman-teman. Dan pastinya aman ya, karena Nyala itu kan bank ya, OCBC gitu ya, jadi sangat aman gitu ya buat teman-teman bisa punya goals, punya plan, dan partner-partnernya itu juga pasti sudah disaring gitu ya sama teman-teman sama apa namanya tim Nyalanya sendiri begitu. Oke, boleh next. Oke, nah tadi kita udah tahu ya, udah tahu mindset yang tepat gimana, udah tahu gimana nih cara kita melihat kita tuh sebenarnya profil risknya seperti apa.
terus kendaraan yang tepat nih untuk kita nih, terus knowledge apa nih yang tepat. Nah, sekarang ke tips and trick nih, supaya resolusi yang kita fulfill ini nggak hanya harapan-harapan palsu ya teman-teman. Oke, pertama yang perlu kamu tahu adalah 5/25. Jadi ini tuh resolusinya ala Opa Warren Buffett ya, opanya. Jadi ala Warren Buffett ya. Warren Buffett itu setiap tahun menulis 25 keinginan yang ingin dia capai ataupun belum tercapai di tahun sebelumnya. Nah, dari 25 ini nih, kita bisa pilih top 5 yang paling penting, yang paling esensial buat kamu, yang paling pengen kamu capai di 2023. Jangan lagi kamu peduli nih, tadi 25 udah di list nih, yang top 1 sampai 5-nya, kamu fokus ke sana. Bikin goal sedetail mungkin dari 5 hal tersebut. Misalnya nih, aku planning nikah di 2023 misalnya. Oh, aku butuh ngumpulin uang 10 juta. Nah, kita detailin tuh plannya. Investasi rutin setiap tanggal 1 misalnya nih. Nah, 500.000 per bulan. Nah, bisa juga mungkin punya plan, aku mau nabung dana darurat dan mempersiapkan proteksi nih, 1 juta per bulan. Nah, kalau sedetail itu kan kita jadi lebih terukur ya. Nah, ini ya fitur-fitur Nyala juga pastinya bisa membantu kamu buat mendetailkan semua financial goals kamu. Oke, boleh next. Oke, tips and trick supaya resolusi nggak hanya harapan palsu. Mengerti konsep delay gratification. Artinya suatu kemampuan untuk kita tuh bisa bilang enggak buat kesenangan saat ini ya teman-teman. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar nih di kemudian hari. Contoh nih, daripada kita beli tas mahal hari ini yang nantinya di kemudian hari itu harganya akan turun gitu ya. Lebih baik kita investasikan uang tersebut. Kita bisa dapat compound interest atau bunga yang berbunga lagi ya teman-teman. Jadi hasilnya itu lebih besar. Even dari bunga tersebut kita malah bisa beli tas gitu tanpa mengurangi si pokok tabungan kita gitu ya teman-teman. Gitu. Lalu yang ketiga, kita bersyukur juga nih teman-teman untuk apa yang kita udah miliki. Kalau keinginan, kalau mau dikejar itu nggak akan ada habisnya ya teman-teman. Pasti ada keinginan baru lagi, pasti ada sesuatu yang lebih keren lagi. Jadi kita mulai lihat hal-hal yang di sekitar kita nih. Padahal dulunya hal-hal yang kita punya itu sekarang itu di masa lalu itu hal-hal yang kita pengenin gitu di masa lalu dan udah kita dapatkan. Nah, lebih baik kita rethinking lagi nih. Apakah hal ini tuh esensial dalam hidup kita? Apakah menambah value atau impact di hidup kita? Jadi jangan terjebak dalam lifestyle inflation tadi ya. Standar hidup kita kan tiap tahun naik terus nih, misalnya. Wah, alasannya kan, kita udah capek-capek nih, kerja gitu. Gaji kita naik, lifestyle kita naik juga lah. Nah, jangan gitu ya teman-teman. Ini mengakibatkan kita itu nggak akan pernah bisa nabung. Misalnya nih dulu misalnya zaman kuliah naik kereta tuh nggak masalah gitu. Sekarang naik kereta nggak mau gitu, maunya naik mobil gitu. Itu jangan ya teman-teman, jangan gitu ya. Karena ada uang sisa yang bisa kita spare loh kalau kita naik gaji, kita bisa spare untuk investment, malah nabungnya bisa lebih besar ya teman-teman. Resolusinya juga akan lebih cepat tercapai. Nah, jadi kita harus punya kesadaran nih, uang yang kita belanjakan itu apakah bermanfaat untuk jangka panjang atau sekedar mempertahankan gengsi aja nih teman-teman gitu ya. Oke, boleh next. Sorry, nomor 4 ya. Jadi review atau buat ulang checkpoint atau atur ulang strategi. Ajak pasangan, ajak orang-orang terdekat nih untuk kita review sama-sama nih teman-teman. Nah, soalnya if you want to go alone, itu go fast ya. Tapi kalau if you want to go far, go together ya teman-teman. Di sini juga ada financial planner-nya Nyala yang jago-jago banget gitu ya. Bisa bantu teman-teman nih untuk bisa mereview atau mencek poin nih. Teman-teman strateginya tuh udah bener atau belum gitu ya. Oke, boleh next. Oke, yang terakhir teman-teman, nggak ada kata terlambat ya teman-teman. Nggak peduli nih usia kita saat ini 20, apakah 30, atau 40, berapapun usia kita saat ini, nggak ada kata terlambat ya teman-teman. Buat kita membuat resolusi keuangan yang lebih baik untuk memperbaiki kondisi keuangan kita ya teman-teman.
malah sebaiknya semakin kita mulai lebih cepat nih, kita mulai sekarang nih, apalagi yang masih muda-muda nih 20-an, wah banyak banget ya pasti peserta di sini gitu ya. Wah, itu kesempatan untuk dapat target-target resolusi keuangan itu akan makin besar peluangnya gitu ya, teman-teman. Jadi jangan lupa pergunakan instrumen yang clear, teman-teman upgrade knowledge terus nih di kelas-kelasnya lah gitu ya. Terus pergunakan juga instrumen yang jelas, transparan, kredibel, dan mudah untuk menabung ya. Salah satunya pastinya dari Halo OCBC ini ya. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan semua resolusinya teman-teman di 2023 bisa tercapai. Amin. Oke. Oke, terima kasih teman-temannya lah. Oke, terima kasih Kak. Pasti materinya bermanfaat banget nih. Gimana nih teman-teman? Ngerasa ada insight baru nggak nih dari Kak Rahel? Pasti ada sih, kayaknya soalnya dari Kak Rahel pemaparan tadi, jadi aku terbuka nih. Kalau resolusi ternyata sepenting itu ya. Makasih Kak Rahel. Oke, thank you Kak Rahel. Nah, selanjutnya kita bakal sharing-sharing bareng Kak Widya Yuliartini. Oke, Halo Kak Widya. halo Kak Dipersilakan, Virus. Kak. Thank you. Oke, selamat malam Sobat Penyala. Nah, hari ini tadi udah dijelasin sama Kak Rahel ya gimana caranya supaya resolusi jadi kenyataan, cara bikin tujuan keuangan gitu ya. Hopefully habis dari sini semoga resolusi tidak jadi harapan palsu ya. Oke, boleh di next Kak. Oke, nah, kenapa sih kayaknya ngebahas resolusi tuh nggak ada habisnya ya. Nah, ini fakta yang seru juga gitu ya, aku tadi habis baca-baca bahwa ada hanya 16% itu, orang yang resolusinya terwujud nih, gitu kan, dari sebuah survei. Dan katanya, orang yang mengikuti plan resolusinya itu hanya dalam 1 sampai 6 minggu. Sisanya sih mereka udah nggak ngikutin plan lagi kan, biasanya kalau kita ya mau kurus gitu contohnya, ya udah kayak olahraganya kayak seminggu 2 minggu ya paling banter 6 minggu gitu kan ya udah gitu selepas dari situ ya ya udah nih udah nggak olahraga lagi gitu ya. Nah kalau teman-teman tipenya sama juga nggak nih yang udah 1 sampai 6 minggu ini langsung udah lupa lagi nih sama resolusinya, boleh di kolom chatnya ya teman-teman ya, apakah teman-teman termasuk salah satunya? Nah oke. Next lagi Kak boleh. Oke, nah kenapa banyak resolusi hanyalah harapan palsu? Yang pertama adalah kita nih tipe pertama itu karena kita set resolusi yang tidak bisa kita capai, mustahil gitu ya. Tadi udah dijelasin gimana cara bikin tujuan gitu kan. Kebiasaannya mungkin kita bikin goals-nya yang kurang relate nih. Yang kedua, tipe kedua biasanya kita set resolusinya katanya biasa-biasa banget dan akhirnya jadi merasa bosan. Dan yang ketiga, kebiasaan kita adalah kita set resolusi, tapi kita nggak membuat action plan-nya. Nah, dari teman-teman nih, dari tadi kalau aku lihat kolom chat, iya betul relate. Nah, teman-teman tim yang mana? Kenapa ngerasa bahwa resolusi ini hanya harapan palsu ya? Jangan sampai kayak kalau di gambarnya gitu ya, high hopes nih ya, kayak Kodelin ya. Aduh, jadi galau deh. Oke, teman-teman tipe yang mana nih? Boleh nih. Udah malam, mudah-mudahan masih semangat ya, karena aku nggak lama-lama. Oke, dari Kak Yosef katanya tipe kedua katanya. Katanya set resolusinya biasa aja dan akhirnya bosan. Dari Nazwa katanya aku yang pertama. Betul, nggak apa-apa sebenarnya. Kita punya resolusi atau bisa punya impian setinggi mungkin, tapi jangan lupa action plan-nya. Oke? Oke, ada lagi nih yang mau jawab, boleh nih. Dari Kak Rahayu tipe 3. Oke. Oke, nah, terima kasih teman-teman yang masih semangat. Oke, aku next lagi. Oke, nah gimana cara tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Rahel juga gimana teman-teman bikin tujuan keuangan gitu ya. Lalu gimana sih Kak, gimana caranya kita bisa achieve nih resolusi kita? Nah, jawabannya ada di life goals. Life goals adalah jawabannya. Nah, apa sih sebenarnya life goals ini? Aku boleh di-next-in. Kenapa kita butuh life goals ya? Oke, next Kak. Nah, kita butuh yang namanya tujuan keuangan. Mungkin tadi sudah sempat di-sharing juga sama Kak Rahel. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat, boleh nih yang masih fokus ya. Tadi
kenapa kita butuh bikin tujuan gitu kan ya? Kenapa kita harus bikin tujuan ketika akan berinvestasi? Yang pertama adalah kalau dari aku kita bisa mencapai tujuan tepat waktu dan tepat jumlah ya. Oke, dan yang kedua bisa punya investasi yang efektif dan efisien, dan yang terakhir ini sesuatu yang nggak bisa teman-teman ukur dengan uang karena bisa membuat hidup kita jauh lebih bahagia lagi nih karena kita udah punya goals-nya, sudah punya plan-nya. Nah, gimana sih Kak caranya? Next. Nah, di One Mobile nih kita punya fitur yang baru namanya Life Goals. Jadi di Life Goals ini teman-teman bisa memiliki gitu ya tujuan keuangannya mau apa dan bisa menghitung kebutuhan dananya gitu, dan teman-teman bisa juga beli produk gitu kan dan dihubungkan dengan Life Goals-nya. Teman-teman juga bisa memantau perkembangan investasi dan tabungannya, dan tentunya teman-teman bisa diskusi rencana dengan financial advisor. Lengkap banget ya. Oke, next lagi Kak. Nah, caranya gimana teman-teman yang udah punya One Mobile boleh langsung dibuka ya. Nah, di situ kalau yang belum tuh tinggal di-download aja gitu kan. Tadi juga dapat dikasih tahu nih buat teman-teman yang mau buka rekeningnya nanti bisa mendapatkan cashback ya. Jadi langsung aja kalau yang belum punya langsung download, kalau udah punya dibuka di dashboard depan itu ada Life Goals. Nah, di Life Goals ini teman-teman tinggal pilih aja Life Goals-nya mau seperti apa tujuannya. Kalau misalnya nggak ada boleh pilih lainnya. Nah, teman-teman langsung nih tulis berapa sih yang ingin teman-teman capai, karena balik lagi setiap orang pasti punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Oke? Nah, next-nya nanti kalau teman-teman sudah mengisi ya. Oke, nanti teman-teman sudah mengisi. Oke, boleh nih. Sambil di next teman-teman yang udah mencoba Life Goals boleh. Kalau yang belum ayo download dulu. Yang sudah coba nih otak-atik Life Goals-nya siapa nih di sini? Oke, ada? Kalau belum, jangan lupa download ya. Oke, dari Kak Abdi sudah. Keren-keren. Nah, nanti teman-teman akan kelihatan rencana life goals-nya. Dan serunya nih ya, ke life goals ini sebenarnya teman-teman bisa bagiin nih life goals-nya. Misalnya ke pacarnya gitu ya. Atau misalnya mau bagiin ke teman kamu, atau misalnya ke orang tua bahwa kamu punya life goals ini. Dan enaknya teman-teman juga udah diarahin investasinya, sarannya mau kemana nih, tentunya investasinya sesuai dengan profil resikonya dan juga sesuai dengan apa yang teman-teman tahu. Oke? Oke, nah next-nya. Nah, dari aku mungkin itu aja. Jadi teman-teman, yuk start your financial journey with life goals. Jadi silakan teman-teman mencoba life goals buat yang belum coba. Dari aku itu aja Kak Virus. Oke, thank you Kak Widya. Thank Jadi you. untuk teman-teman semua nih yang mau life goals-nya ada action-nya, bisa nih langsung aja buka One Mobile karena di sana udah lengkap banget ya Kak Widya. Jadi ayo nih teman-teman berlomba-lomba untuk set life goals kalian, life goals ala kalian nih, dan jangan lupa disertakan action-nya. Yes, biar nggak jadi harapan palsu ya Kak Virus Iya ya. benar, sakit Kak soalnya kalau harapan Iya, palsu ya. iya betul betul. Iya benar. Oke, next-nya adalah kita bakal buka Q&A dan udah dilihat juga nih kayaknya udah ada yang bertanya-tanya nih Kak untuk Kak Rahel dan Kak Widya. Mungkin nanti bisa di ganti-gantian aja mungkin ya jawabnya. Aku boleh bacain dulu ya. Untuk yang pertama itu ada Kak, tapi gimana ya caranya biar konsisten ngewujudin resolusi finansial, apalagi kalau lagi BM gitu kan susah ya ngontrol diri buat nggak spending. Iya bener banget. Kalau lagi mau mah mau banget ya Kak Rahayu. Oke, mungkin dari Kak Rahel boleh langsung dijawab. Boleh, boleh, boleh. Nah, bener banget nih. Aku juga kadang-kadang susah ya buat ngontrol diri buat nggak spending ya, teman-teman. Apalagi kalau udah ke mall ya. Wah, itu barang-barang yang nggak kita butuhin, tiba-tiba kita udah beli aja gitu ya. Nah, tapi sebelum membeli sesuatu, biasanya aku rethinking nih, teman-teman. Biasanya nih, aku rethinkingnya 1 minggu ya, teman-teman. Aku tuh lagi pengen banget beli itu atau enggak. Aku tuh lagi butuh atau lagi pengen tadi ya. Aku bisa coba rethinking lagi, kalau 1 minggu itu ternyata setelah dipikir-pikir, ternyata nggak esensial, itu ternyata 100.000, tapi 100.000 itu kan bisa kita investasikan ya teman-teman, bisa kita masukkan ke deposit let's say gitu kan, sekarang udah banyak banget deposit yang bisa placement itu dari 500.000 gitu ya teman-teman. Nah itu
kayak sayang ya, kita spending 100.000 untuk hal-hal yang konsumtif gitu ya. Kecil-kecil tahu-tahu ternyata gede juga lama-lama ketika dikumpul-kumpulin gitu ya teman-teman. Jadi mulai dari kita, ketika mau membeli sesuatu, kita tuh lagi butuh atau lagi pengen, gitu sih teman-teman. Thank you. Oke, thank you Kak Rahel. Semoga Kak Rahayu udah terbuka nih sama jawaban-jawaban Kak Rahel. Oke, next question. Kak, kalau mahasiswa perlu punya insurance juga kah? Mana lebih penting punya tabungan dulu atau punya asuransi? Mengingat aku sambil kerja paruh waktu dan nggak mau minta mama bayarin asuransi aku. Kasihan mama katanya. Ini mungkin dari Kak Widya kali ya. Boleh Kak Widya? Oke. Nah, kalau dari aku, kalau misalnya masih mahasiswa dan belum ada budgetnya untuk insurance, ya nggak apa-apa, jangan dulu gitu ya. Jadi insurance ini better kalau memang teman-teman udah ada budgetnya sih, gitu. Jadi even kalau teman-teman sudah bekerja pun, dari aku sih menyarankan ketika sudah ada budgetnya, ini bisa ditambahin insurance lainnya nih, gitu ya. Kalau misalnya masih belum ada, I think nggak apa-apa sih kita mengandalkan misalnya kita punya BPJS, I think itu nggak apa-apa banget. Itu sih. Oke, thank you Kak Widya. Mungkin dari Kak Rahel mau nambahin terkait asuransi. Iya, benar teman-teman. Benar banget setuju sama jawabannya Kak Widya ya teman-teman. Kalau sebenarnya memang kalau asuransi itu lebih mudah kita apply, lebih murah ya biayanya juga. Tapi kalau misalnya belum ada dananya, lebih baik tidak dipaksakan. Kita mulai dulu aja dari BPJS atau dari mungkin eh, orang tua punya asuransi, kita bisa nebeng gitu ya. Nah itu juga nggak apa-apa sih teman-teman, nggak perlu dipaksain. Terima kasih. Oke, thank you Kak Widya dan Kak Rahel atas jawabannya ke anonimus nih. Jadi nggak mau dikasih tahu nih orangnya siapa. Oke, next question mau nanya ke Kak Rahel. Kak Rahel bertanya dong, sebetulnya untuk resolusi ini harus beneran kecapai nggak sih? Kadang aku tuh stres sendiri kalau udah jelang akhir tahun harus buat resolusi baru, tapi resolusi tahun ini belum kesampaian. Terus jadi kepikiran, apalagi kalau masalah tabungan nih. Apakah resolusi boleh dilanjut dulu, baru buat resolusi baru, atau resolusi awal sudah tercapai, atau boleh tambah resolusi baru? Boleh langsung dijawab Kak Rahel, Oke, persilahkan. halo Meong, lucu banget namanya. Oke, kalau untuk resolusi itu sebaiknya berprogres. Tapi jangan sampai kita stres juga nih karena nggak bisa mencapai. Makanya tadi kalau kita membuat resolusi itu harus realistis juga ya teman-teman. Jangan sampai resolusi itu malah jadi pain buat kita, malah jadi beban gitu ya. Malah yang ada nggak akan tercapai gitu ya. Akan kayak berat banget gitu untuk mencapai hal tersebut. Yang penting kita berprogres aja dari hal-hal kecil. Nggak usah kayak aku punya tabungan 100 juta gitu, nggak usah gitu. Kita mulai aja dulu dari resolusi aku adalah rutin menabung 500.000 setiap bulan misalnya, atau mungkin yang teman-teman yang belum kerja gitu, aku bisa saving 100.000 dari uang saku aku. Nah itu udah cukup banget ya teman-teman. Nah nanti savingnya buat apa? Nah itu untuk financial goals kita yang jangka panjang. Misalnya nih, nanti aku mau kumpulin nih 1 juta nih, buat 1 juta setiap tahun berprogres, dan nantinya aku mau beli proteksi nih buat tadi misalnya nih, belum mampu untuk beli asuransi karena belum bekerja gitu ya teman-teman. Nah tapi kita pengen nih, kita tuh kalau sakit nggak nyusahin orang gitu ya, nggak nyusahin orang tua kita gitu. Jadi kita pengen beli asuransi gitu. Nah itu boleh banget ya teman-teman untuk kita udah mulai ngeplan nih dari sekarang. Jadi yang penting kecil-kecil tapi berprogres begitu. Semangat ya Hello Miong, mudah-mudahan resolusinya berprogres terus, jadi jangan dibawa stres. Oke, thank you Kak Rahel. Jadi semangat nih untuk para sobat menyala di sini untuk meningkatkan gimana caranya resolusinya agar tercapai gitu. Makasih Kak Rahel, makasih Kak Widya atas paparan dan jawaban-jawaban yang keren dan bermanfaat banget buat kita semua di sini. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, tadi kan udah pemaparan dari Kak Rahel, dari Kak Widya, dan tanya jawab juga nih. Nah, di sini kita juga ngadain kuis berhadiah nih. Jadi nanti
teman-teman yang menjawab bisa mendapatkan 2 tas menyala secara gratis. Itu tasnya tuh keren banget. Aku testimoninya deh. Jadi aku gak bohong. Oke, untuk pertanyaannya adalah fitur Life Goals di One Mobile bisa digunakan untuk memantau aspirasi atau target hidup seperti A. Liburan, B. Pendidikan S2, C. Biaya pernikahan, D. Semua benar. Nah, untuk cara menjawabnya adalah teman-teman bisa langsung follow Instagramnya @ruangmenyala dan DM langsung jawabannya. Nanti dari admin Ruang Menyalanya akan pilih siapa yang cepat dan paling benar akan dikirimkan 2 tas menyala gratis. Jadi harus cepet-cepetan nih teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, untuk teman-teman semua juga jangan lupa untuk cek kondisi keuangan teman-teman di Financial Fitness Check Up. Udah disediain juga nih dalam financial classes hari ini. Jadi teman-teman bisa langsung scan barcode atau klik di website teman-teman di ocbcnisp.com/ffcu. Nanti teman-teman bisa langsung check up keuangan teman-teman, kesehatan keuangan teman-teman di sini. Nanti juga bakal ada insight-insight atau bisa konsultasi one and one kalau teman-teman share di Instagram story teman-teman. Boleh di next. Nah, apa sih yang harus dicek sama teman-teman? Jadi nanti di next event kita bakal ada financial classes secara offline dengan pembicaranya itu Kak Devia di hari Selasa tanggal 31 Januari di jam 7 sampai jam 8. Itu via Zoom nih teman-teman. Ternyata via Zoom, bukan offline. Teman-teman juga bisa kunjungi website www.ruangmenyala.com dan Instagramnya di @ruangmenyala. Kalau di Oke teman-teman, nggak kerasa nih waktunya udah habis, kita udah harus berpisah nih teman-teman. Jadi aku sebagai MC mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan nggak lupa juga untuk Kak Rahel dan Kak Widya yang udah sharing bareng-bareng kita, udah ngebuka mata aku juga untuk tetap konsisten dalam resolusi dan take action. Jadi thank you Kak Rahel, thank you Kak Widya, dan thank you teman-teman semua. Sampai bertemu di Financial Fitness Classes next time. Dadah.